Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Al-ham wal gham jundun min junudillah yabtali bihi ibadah liyanzura ma ya'mal. Rasa resah, rasa gelisah adalah tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan rasa resah dan gelisah, sehingga Allah melihat apa yang dilakukan oleh para hambanya dengan rasa resah tersebut. Disebutkan di dalam kitab dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ikrimah rahimahullah, "Laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan, walakin ij'alul faraha syukran wal huzna sabran." Tidak ada seorang pun kecuali dia akan resah, gelisah, atau senang, gembira. Tapi orang beriman hendaknya ia menjadikan rasa resah, gelisah tersebut sebagai bentuk kesabaran dan menjadikan rasa senang, gembira sebagai bentuk kesyukuran. Ahibati fillah, kita di zaman yang mata kita banyak melihat orang-orang di sekitar kita, sehingga banyak rasa hasad yang ada di dalam qalbu kita. Kama qila qadiman ma khala jasadun min hasad. Sebagaimana orang-orang terdahulu mengatakan, tidak ada kosong sebuah jasad dari sifat hasad. Tidak ada kosong sebuah jasad dari sifat hasad. Lakinnal la'ima yubdih wa al-karima yukhfi. Tapi orang yang buruk akhlaknya, dia akan memperlihatkan hasad tersebut. Dan orang yang baik akhlaknya, dia akan menyembunyikan hasad tersebut. Hasad ditimbulkan karena melihat yang lainnya. Sebagaimana awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama minasyaitan al-hasad li Adam. Dosa pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati di atas langit oleh syaitan, yaitu ketika dia melihat Adam. Pandangan ini yang membuat hasad. Dari hasad itulah timbul rasa resah, gelisah. Orang bisa seperti ini sedangkan saya begini. Orang bisa seperti itu sedangkan saya begini. Timbullah rasa resah dan gelisah. Di zaman sekarang kita lebih banyak juga mendengar dengan adanya at-tawasul al-ijtimai, media sosial. Yang mana Syekh Abdul Razak mengatakan sedikit menyimpang. Sebenarnya bukan tawasul ijtimai, media sosial, saling bersosial dengan melalui media, berhubungan dengan media. Tapi kata beliau sebenarnya at-tafakkuk al-ijtimai, terputus sosial dengan media. Kadang-kadang antara suami, istri, anak-anak di dalam satu meja tidak ngobrol satu dengan yang lainnya, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Suami dan istri dalam satu ranjang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini namanya bukan tawasul ijtimai. Ini namanya bukan bersosial melalui media, tetapi malah memutuskan sosial melalui media. Dan itu perkataan Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin.
kembali ke permasalahan kita. Maka ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, rasa resah, rasa gelisah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wali-wali Allah yang tinggi derajat keimanan dan ketakwaannya, salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah tidak ada rasa sedih dan rasa takut. Hilang rasa resah dan gelisah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa khauf, takut, walahum yahzanun, dan sedih, gelisah, resah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 62. Dari ayat ini kita ambil pelajaran anugerah kepada wali-wali Allah, orang-orang yang beriman bertakwa, adalah dihilangkan rasa resah, rasa gelisah. Poin selanjutnya sebelum kita masuk kepada obat resah dan gelisah, rasa resah dan gelisah maknanya adalah khauf, rasa takut. Takut untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Baik besok hari, besok-besok sepekan depan, tahun depan, atau kehidupan setelah kehidupan dunia. Sedangkan hazan adalah kesedihan akan sesuatu yang terlewat dari dirinya yang telah lalu. Oh, kenapa saya nggak begini dulu? Kenapa saya nggak begini dulu? Kenapa saya tidak mendapatkan ini? Kenapa saya terlewat ini? Itu semua menyebabkan rasa resah dan gelisah. Itulah pengertian resah dan gelisah. Resah akan kehidupan yang akan datang, bagaimana besok keadaan rezeki, keuangan, sekolah anak, kemudian tabungan menipis, dan gelisah yaitu sedih untuk sesuatu yang belum dia dapatkan atau untuk sesuatu yang terlewat dari dirinya. Itulah yang kita maksud dengan rasa resah dan gelisah. Dan itu banyak di zaman sekarang. Makanya zaman sekarang para dokter psikiater dan dokter ahli kejiwaan banyak. Karena orang-orang di zaman sekarang sangat memperhatikan health treatment, kesehatan mental. Sangat memperhatikan hal tersebut. Tetapi yang keliru dari ini adalah timbulnya al-yas, timbulnya keputusasaan. Gara-gara terlalu memperhatikan kesehatan mental, akhirnya timbul insecure, tidak percaya atas apa yang ditakdirkan untuknya. Selalu was-was terhadap apa yang akan dia hadapi. Selalu tidak percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Wahai anakku, yaitu al-asbat, pergilah kalian, carilah dengan baik-baik Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan janganlah kalian putus asa. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir.
Maka itulah pengertian resah dan gelisah, yaitu takut menghadapi kehidupan yang akan datang dalam segala macam urusannya, rezekinya, kesehatannya, istrinya, anaknya, keluarganya, atau merasa sedih dengan sesuatu yang belum dia dapatkan atau terlewat dari dirinya. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah bahagia, apa itu bahagia? Dan apa kaitannya dengan tema kita? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, kotaknya di situ, mengatakan bahwasanya as-sa'adah, pengertian dari kebahagiaan, orang bahagia itu apa sih? Menurut syariat Islam, bistiqra'in nusus asy-syar'iyyah, dengan memperhatikan dalil-dalil yang ada. Bahagia itu apa sih? Sebagian orang bahagia ke puncak gunung, hanya sekedar mencari kata bahagia. Sebagian orang bahagia ke dalam lautan, hanya sekedar mencari bahagia. Sebagian orang ingin bahagia terbang di udara, membahayakan dirinya, terbang di udara, hanya sekedar ingin cari bahagia. Sebagian orang ingin bahagia, dia meninggalkan rumah yang tenang, ada istri, ada anak, keluarga, penuh dengan keterangan, pergi ke tempat yang kegelapan, remang-remang, suara jedak-jeduk, jedak-jeduk, dugem di situ, kemudian jingkrak-jingkrak, hanya untuk sebuah kebahagiaan. Maka apa sepertinya pengertian bahagia? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, as-sa'adah hiya adamul khawfi wal hazan. Bahagia adalah orang yang tidak punya rasa takut dan resah gelisah. Itulah bahagia. Seseorang dia tidak punya rasa takut untuk kehidupan yang akan datang, baik besok hari, sepekan, sebulan, ataupun kehidupan untuk setelah kematiannya, dan tidak punya rasa resah gelisah atas sesuatu yang belum dicapai atasnya. Itulah bahagia. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang harus memahami selalu bahagia. Bahagia tidak selalu identik dengan banyaknya harta, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Kalau bahagia ukurannya adalah harta, maka Qarun manusia yang paling bahagia. Tapi ternyata Khabbab ibnul Arat, Abu Hurairah, kemudian fuqara'ul muhajirin radhiyallahu anhum lebih bahagia dibandingkan Qarun di dunia sebelum akhirat. Kalau ukuran bahagia adalah jabatan yang mentereng, pangkat yang tinggi, dihormati selalu setiap orang apabila dia lewat, maka bahagia yang paling berbahagia berarti adalah Fir'aun, Haman. Tetapi ternyata mereka tidak bahagia sebelum di dunia sebelum akhirat. Tapi yang bahagia Bilal ibnu Rabah, bahagia saat disiksa oleh Muawiyah, oleh Umayyah bin Khalaf, bahagia meskipun dapat siksaan. Bahagia ukurannya di dalam qalbu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah bahagia
dengan banyaknya harta benda. Tetapi bahagia adalah kecukupan yang dirasa oleh qalbu. Dan ini sangat penting untuk dimaknai oleh pasangan suami istri dalam keadaan ekonomi yang serba sulit. Sangat penting. Bahagia, kalau seandainya ukurannya bahagia adalah seorang yang mendapatkan harta benda, seorang yang mendapatkan jabatan, maka niscaya Qarun dan Fir'aun akan sangat bahagia. Tetapi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah rela melepaskan kekayaannya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau Mus'ab bin Umair yang sangat terkenal di Mekah dengan kekayaan. Dari jauh sudah tercium bau wanginya. Dan orang yang memakai minyak wangi menunjukkan bahwasanya dia kaya raya. Tapi beliau lebih bahagia dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan mendapatkan kekayaan atau tetap di dalam harta dan kekayaannya tapi di atas kekufuran dan kesyirikan. Maka pahami baik-baik kebahagiaan adamul khauf wal hazan. Tidak ada rasa takut untuk kehidupan setelah selanjutnya dan tidak ada rasa resah gelisah atas sesuatu yang belum dia dapatkan ataupun yang terlewat dari dirinya. Ahibatil fillah, afani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah kita pada kesempatan kali ini ingin mengobati rasa resah gelisah yang sangat banyak di tengah kaum muslimin di zaman sekarang. Sebagian orang punya rasa was-was yang begitu besar dalam segala macam aktivitas dan keinginan-keinginannya sehingga dia tidak mengerjakan keinginan-keinginannya tersebut gara-gara rasa resah dan gelisah. Yang pertama, obat gelisah berdasarkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Ini adalah rasa resah dan gelisah, obatnya beriman dan beramal saleh. Apa itu iman? Iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman ada 5 huruf nun pada akhir katanya dengan bahasa Arab. Ucapan dengan lisan, nun lisan, mengucapkan bahwa saya beriman kepada Allah. Kemudian beramal dengan arkan. Beramal dengan arkan. Arkan artinya anggota tubuh. Orang yang paling bahagia, yang paling banyak amalnya. Orang yang paling bahagia, yang paling banyak ketaatannya kepada Allah. Harus dipahami baik-baik. Hubungan kebahagiaan seseorang dengan ketaatan kepada Allah sangat melazimi satu dengan yang lainnya. Yang sedang resah, gelisah, sedih, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya seseorang akan bahagia. Kemudian i'tiqadun bil janan, harus yakin di dalam qalbunya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dia imani. Harus yakin dengan qalbu. Bertambah keimanan tersebut dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Apa dalil dari hadis Rasul SAW bahwa ini obat resah gelisah? Maka saya berpesan pada ikhwah, kalau sedang resah gelisah, jangan tulis status pertama kali. Itu berarti antum ngadu kepada makhluk. Tapi ambillah air wudu, salatlah, ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Rasul riwayat Imam Muslim
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Wa laysa dzalika illa lil mu'min." Artinya, sungguh luar biasa perkaranya orang beriman. Lihat, iman pertama kali. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan kalbu, beramal dengan anggota tubuh. Itu iman. Bukan hanya dengan lisan saya beriman. Tetapi harus disertai dengan keyakinan kalbu, saya beriman kepada Allah. Dan disertai dengan amalan lahiriah. Makanya ingin bahagia, hilang resah gelisah. Dan pengertian bahagia adalah tidak resah, tidak gelisah. Perbanyak ibadah yang didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilaih. Beribadah saat dalam keadaan genting itu seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Karena saat genting orang resah, gelisah. Tapi orang beriman tidak. Karena dia kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aneh perkara seorang beriman. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik. Orang beriman seluruh perkaranya adalah baik. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Kenapa perkara orang beriman baik? Kapan dia mendapatkan kebaikan, nikmat, anugerah, kemurahan dari Allah, dia bersyukur. Tidak congkak, tidak sombong, tidak berlebih-lebihan. Kapan dia mendapatkan keburukan, kesulitan, kesempitan, maka dia bersabar. Dan itu lebih baik bagi dia. Dia tidak putus asa. Dia masih sangat meyakini dalam kalbunya Allah Rahim, Allah Latif, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Lembut. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Orang yang beriman senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan di balik ini. Dan subhanallah, perhatikan ayatnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Engkau mungkin membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang engkau benci tersebut kebaikan. Cuma masalahnya kita kan enggak tahu apa kesudahan dari perkara ini. Kita enggak tahu. Makanya terus berbaik sangka, itu obat ketidaktahuan kita. Saya ulangi. Teruslah kalau dapat kesulitan, keresahan, kegelisahan, teruslah beriman dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Itu obat atas kegelisahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi farajih." Rabb kita heran, nih hamba kok putus asa, padahal semenit lagi jalan keluarnya ada. Besok dapat pekerjaan, besok dapat usahanya kembali lancar, besok. Tapi karena kemampuan ilmu pengetahuan kita tentang besok tidak ada, maka resahlah yang timbul. Lalu obatnya apa? Berbaik sangkalah kepada Allah. Alhamdulillah. Dan itu termasuk keimanan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Dan poin yang pertama ini kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Nih, dua hal kumpulkan. Iman yang menghasilkan amal saleh. Kalau kita ngaku beriman, semestinya amal salehnya banyak. Dan itu obat resah.
Apa yang akan terjadi? Sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan benar-benar ganjar mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkir janji. Yang memperbaiki hubungannya dengan Allah terutama saat rahasia. Saat orang tidak ada yang tahu, maka pasti Allah perbaiki kehidupan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah." Siapa yang memperbaiki hubungan rahasianya dengan Allah saat sholat malam, sepertiga malam terakhir, baca Quran di dalam kamar, sholat sunnah dia kerjakan di dalam rumah, perbaiki hubungannya dengan Allah. Allah akan perbaiki yang nampak oleh manusia. Allah akan perbaiki yang nampak oleh manusia. Nah, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama mengatakan di antaranya ahli tafsir yang disebutkan dalam kitab tafsir Imam Katsir rahimahullah, beliau mengatakan yashmalu jami'a wujuhir rahil. Kehidupan yang baik yang dimaksud adalah mencakup seluruh kebaikan dalam kehidupan, urusan dirinya, penyakitnya, ekonominya, istrinya, anaknya, kerabatnya, urusannya akan baik selama dia beriman yang menghasilkan amal saleh. Kemudian selanjutnya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya pesan sekali lagi, obat resah gelisah jangan mencari sekedar bagaimana bisa mendapatkan hiburan. Hiburan, iya, kita tenang sesaat ataupun bisa tertawa sesaat. Tetapi itu semu yang benar-benar menenangkan kalbu, membuat bahagia, beriman, perbaiki sholat, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku baik laki-laki dan perempuan. Ini berlaku baik suami dan istri. Obat yang kedua, yaitu sibuk dengan amal yang bermanfaat untuk diri sendiri. Jangan menyibukkan dengan aib orang lain. Dan ini salah satu sisi negatif dari media sosial. Sibuk dengan perkara yang dia tidak mengambil manfaat dengannya. Apalagi nih, saya pesan kepada orang-orang yang masih bermain media sosial. Ada sedikit penyimpang ya dari tema kita. Ada pertanyaan ditujukan kepada Syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Syekh, bagaimana kita bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya dengan media sosial? Otomatis beliau sebagai ulama yang masih hidup di tengah marak-maraknya media sosial, beliau harus memberikan arahan yang pas. Maka kata beliau, perhatikan baik-baiknya. Yakini baik-baik. Apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu tulis, semua tuyat fi sahifatik. Semuanya itu dianggap sebagai amalmu di dalam buku catatan amal. Persiapkan semuanya untuk jawaban atas itu semua. Persiapkan mata-mata yang berkhianat. Persiapkan telinga-telinga yang berkhianat, yang tidak mendengar kecuali dirinya sendiri dan dua malaikat serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini baik-baik. Itu tertulis dalam buku catatan amal. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, ketika orang bermain media sosial, maka pahami baik-baik bahwa jadikan
firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itulah modal dasar saya bermain media sosial. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itulah modal dasar. 2 poin itu pegang baik-baik. Pesan dari ulama di zaman sekarang, bagaimana Anda jika ingin sukses bermain media sosial. Kenapa saya singgung ini? Karena banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan di dalam media sosial kita, ataupun kita lakukan di dalam dunia nyata kita. Maka obat resah gelisah, kerjakanlah hal yang bermanfaat. Nah, timbul pertanyaan di sini. Manfaat apa yang dimaksud? Jawabannya, bisa manfaat duniawi atau lebih manfaat ukhrawi. Satu. Yang kedua, apa standar ini manfaat atau tidak manfaat? Standarnya adalah ridha Allah, bukan hawa nafsu manusia. Standarnya adalah ridha Allah. Makanya saya sering mengatakan, jika Anda main media sosial hanya sebagai konsumen, nonton, scroll yang tidak habis-habis, maka tidak juga digunakan untuk kepentingan dagang, usaha, tidak juga untuk kepentingan yang bermanfaat, tidak juga ada kontribusi yang bermanfaat di situ, tutup saja. Itu akan tertulis. Semua yang kamu lihat, semua yang kamu catat, semua yang kamu dengar akan tertulis sebagai amalmu di dalam buku catatan amal. Belum lagi berkaitan dengan tema kita, itu semua akan mendatangkan kegelisahan, keresahan. Saya tadi ingin menyinggung satu permasalahan. Sebagian pengguna media sosial di zaman sekarang sering sekali, dan ini buruknya media sosial, mengkritiki para ahli agama, para ustaz. Jadi komentator ustaz itu tertulis, ya akhi, hati-hati gitu. Beda mungkin antara sesama para pendakwah, para ahli agama saling menasihati. Kalau dia lihat itu adalah sudah tersebar di media sosial, dia harus menasihati juga di media sosial. Beda. Tapi orang-orang yang awam kemudian baru ngaji sekali 2 kali jadi komentator. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya? Obat yang kedua ini. Dan ini diamalkan ya Pak ya. Coba diamalkan. Ihras ala ma yanfa'u. Artinya bersemangatlah terhadap apa saja yang bermanfaat bagimu. Apa saja yang bermanfaat. Kita harus semangat untuk itu. Manfaat duniawi atau ukhrawi. Niscaya akan hilang rasa resah gelisah. Yang sering resah adalah orang-orang yang tidak mengerjakan apa-apa. Hanya sekedar scroll. Bulan hari kemarin, hari Jumat, tanggal merah, hari libur, akhirnya long weekend, panjang liburnya, melihat orang di media sosial kesana kemari. Lah kulo kapan? Kok di sini? Orang naik ini, naik itu, orang makan ini, makan itu, orang nambah istri ini, nambah. Bisa. Maka kerjakan yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat, kerjakan yang bermanfaat. Baik untuk urusan dunia atau urusan akhirat, kerjakan yang bermanfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegelisahan muncul gara-gara pikiran kosong. Terlalu banyak hal yang dibayangkan. Terlalu banyak membuka celah was-was. Kalau saya begini nanti akan begini. Maka sibukkan diri dengan bermanfaat. Seperti misalkan setelah dia beribadah kepada Allah, dia agar sehat, olahraga, hal yang bermanfaat. Sedikit menyinggung tentang sehat dan olahraga ini. Saya sering katakan, terutama kepada para dokter, mohon maaf ini kepada para dokter yang mengedukasi kaum muslimin dengan kesehatan.
Yang pertama, kita berterima kasih atas edukasi kesehatan yang baik-baik, ya. Tetapi jangan melarang yang dihalalkan oleh Allah. Ya, jangan menghalalkan yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Apa saja yang halal, baik-baik, maka halal. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu al-khaba'ith. Makanlah yang halal. Rasulullah SAW menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maka jangan sampai yang makanan yang halal-halal dilarang. Ada sebagian orang mengatakan itu kerupuk nggak ada nutrisi, nggak ada gizi, nggak ada protein, tapi enak. Itu mana coba halal dia? Mie instan, saya pernah nanya ke seorang dokter, Ustaz, kebetulan beliau dokter, Ustaz, mie instan gimana? Halal Ustaz, berarti boleh. Jangan sampai dilarang orang makan mie instan, enak itu. Nasi, saya pernah nanya juga Ustaz, seorang dokter, Ustaz, nasi gimana Ustaz? Ada yang gak mau makan nasi Ustaz. Ustaz, saya punya buku judulnya Nasi Nikmat Allah yang Terzalimi. Jadi para ikhwah, saya sering mengatakan untuk sehat bukan tujuan. Sehat itu adalah sarana untuk taat. Kalau sehat badan, angkat barbel sehat, bisa goes berapa kilo, lari berapa kilo, tapi tidak sholat berjamaah nggak sehat, bro. Paham nggak? Hah? Saya sering mengatakan, mungkin di majelis ini pernah saya katakannya, Syekh Abdul Razak sering mengatakan pada kita baik secara umum ataupun pribadi, al-i'aqah laysat fil atraf, innamal i'aqatu fil qulub. Sebenarnya penyakit dan rasa cacat bukan pada anggota tubuh. Seorang buntung tangan, buntung kaki, mata buta, enggak. Cacat yang sebenarnya adalah pada kalbunya. Berapa banyak orang yang punya cacat fisik, tetapi dia bahagia, dia hilang resah, sedihnya, gelisahnya dengan banyak ketaatannya kepada Allah. Sang buta lebih banyak hafalannya dari mata yang sehat walafiat. Orang yang pincang kakinya lebih dahulu ke masjid untuk sholat berjamaah bisa pertama daripada orang yang sehat walafiat kakinya. Itu orang yang resah, orang yang bahagia, hilang rasa resah dan rasa gelisah. Maka kembali ke permasalahan kita, yang kedua adalah sibukkan dengan hal yang bermanfaat sehingga seseorang tidak mudah resah gelisah. Perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang sangat membuat seorang gelisah. Yang pertama, waktu luang. Yang kedua, masa muda. Dan yang ketiga, hidup yang berkecukupan. Waktu luang yang tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Masa muda yang dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kecukupan yang dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini semua membuat rasa gelisah. Kelihatan saja tawa sana sini, tapi hati dalam qalbu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadah ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang dan kecukupan sangat merusak seseorang dengan sebenar-benar perusakan. Terutama masa muda yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat yang ketiga, rasa resah dan gelisah. Jangan hidup di masa lalu dan jangan tenggelam dalam ketakutan masa depan.
Selalu kepikiran masa lalu. Dan selalu was-was. Nanti besok gimana ya Ustaz? Dan ini sering kejadian. Saya beri contoh. Beberapa orang berhadapan dengan saya. Mengatakan, Ustaz, dan ini teman-teman dekat. Saya ingin, dan ini teman-teman dekat yang sudah lama ngaji. Ya, sudah lama ngaji. Ustaz, saya ingin ngobrol sebentar. Oke. Saya Ustaz, sebenarnya, ini biasanya kalau sudah ada kata sebenarnya berarti nanti ya ada tetapi. Iya betul kan? Sebenarnya Ustaz, saya sudah ikhlas, rela, bahasanya itu rela, bahwa Bapak meninggal. Saya rela. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul, saya rela. Cuma saya kok masih kepikiran, Ustaz. Kenapa kepikirannya? Saya mencoba memahami cara berpikirnya. Bapak itu mulai dia cerita dari awal tuh. Kebiasaan tuh begitu. Mulai dia runut dari awal. Bapak itu asalnya sakit. Kemudian saya bawa ke rumah sakit. Beberapa hari, kemudian beliau minta pulang. Sebagai anak, saya harus nurut. Bapak minta pulang, padahal harus dirawat. Akhirnya Bapak meninggal di rumah. Tidak di rumah sakit. Kepikiran saya itu, Ustaz, coba saya tidak menuruti Bapak untuk dibawa pulang. Hah? Paham gak ceritanya? Saya tetap saja merawat beliau semampu biaya saya akan lebih rela dari sekarang. Sekarang seperti ada merasa bersalah. Kenapa tidak diobati sampai akhir hayat? Saya langsung tegas karena sudah ngaji. Saya bilang, Fulan, habis ini jangan cerita lagi sama siapapun kepada siapapun permasalahan ini. Langsung dia paham. Siap Ustaz. Ini yang saya harapkan dari antum. Dia tahu urusannya sebenarnya. Sudah, ketika sudah ajalnya selesai, tugas kita cuma mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ajal tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Tugasmu sekarang adalah menerima takdir tersebut dan berbakti setelah beliau meninggal. Tidak usah dirunut lagi. Itulah takdir Allah SWT. Dan itu cara licin setan kepada kita untuk tidak terima dan tidak rela dengan keputusan Allah SWT. Paham para ikhwan? Itu yang saya maksud, jangan hidup di masa lalu. Sudah selesai urusan masa lalu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah selesai yang di masa lalu. Dan jangan was-was dengan apa yang akan kita hadapi. Bagaimana lalu solusinya? Ustaz, solusinya adalah ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil untuk kehidupan yang akan datang, dan qadarullah wa ma syaa fa'al untuk kejadian yang telah selesai. Ini obat resah yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Yang artinya, jika ada sesuatu yang menimpamu, jangan ucapkan, kalau seandainya aku berbuat begini, mungkin kejadiannya akan begini-begini. Nggak akan begitu-begitu. Tetapi ucapkanlah, semuanya telah takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Kita ini cuma hamba, Pak. Salah satu obat resah, gelisah di dalam doa Rasul, beliau mengatakan, "Ma qala 'abdun qattu." Tidaklah seorang hamba mengucapkan doa ini. Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, aku budakmu.
wa bnu abdik, wa bnu amatik. Aku anak dari budakmu yang laki-laki. Aku anak dari budakmu yang perempuan, yaitu orang tua kita. Apa artinya? Kita ini makhluk, Pak. Yang ngatur kita Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Kita ini makhluk. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau diapakan. Makanya kita harus mengakui bahwa kita makhluk. Akhirnya kita akan hilang rasa resahnya. Kemudian setelah itu, nasiyati biyadik, nasibku di tanganmu. Adlun fiya qada'uk. Segala keputusanmu adil padaku. Madin fiya hukmu. Pasti terjadi semua yang kau telah tetapkan. Itu pasti. Bersandar dengan itu akan seseorang akan resah, hilang resahnya. Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, tidaklah seorang hamba mengucapkan doa tadi illa adhaballahu hammah, kecuali Allah akan menghilangkan rasa-rasa gelisah. Yaitu meyakini baik-baik bahwa kita ini hamba Allah, jangan terlalu tenggelam dengan perkara yang masa lalu dan terlalu was-was dengan yang akan datang. Salah satunya kita harus meyakini kita ini makhluk Allah dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang resah bukan karena musibah hari ini. Bukan karena musibah hari ini, tapi resah dengan keadaan yang telah lalu. Jauh bertahun-tahun masih gelisah. Ya, sudah bertahun-tahun gelisah saja. Bagus kalau seandainya dia sadari tentang dosa-dosanya. Itu berarti dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak orang yang resah gara-gara bahkan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Mau ke sana takut, mau ke sini takut, mau usaha ini takut, mau usaha sana takut. Takut dia. Seakan-akan dia tidak percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini sampai jam berapa? Hah? Sudah jam berapa kita? Baik, 10 menit lagi 1 jam. Yang keempat, yaitu seseorang obat resah berdasarkan hadis Rasul adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini ajib para ikhwan. Dan zikir ini murni petunjuk dari Allah. Karena semua dari kita bisa berzikir. Apa sekarang? Semua dari kita bisa berzikir. Tidak perlu tenaga, tidak perlu harta, tidak perlu darah, tidak perlu keringat untuk berzikir. Tetapi tidak ada yang berzikir kepada Allah kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir adalah salah satu kiat paling utama untuk menghilangkan resah dan gelisah. Mengingat Allah baik dengan lisan sampai kepada qalbu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Orang-orang yang beriman dan kalbu-kalbu mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Makanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini hadisnya. Ala adullukum bi khairi a'malikum. Lihat ya. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dengan amalan terbaik, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan paling tinggi dalam derajat amal-amal kalian, wa azkaha 'inda malikikum, amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian, amalan ini lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian berjihad, kalian penggal leher lawan atau musuh kalian yang memenggal leher kalian. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, al-waraq wal fiddah. Lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak. Para sahabat, para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, zikrullah, berzikir kepada Allah. Dia menenangkan kalbu. Ucapkan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Lebih baik daripada
apa yang disinari matahari seluruhnya. Apa yang disinari oleh matahari? Dunia dan seisi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak, terutama zikir pagi, zikir sore. Dan orang-orang yang sudah ngaji semestinya harus lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan afdhalul zikir tilawatul Quran. Seutama-utama zikir membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis doa yang saya sebutkan tadi, doa yang menghilangkan rasa resah tadi, di akhir doa Rasulullah SAW mengatakan, saya bacakan doanya ya. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik adlun fiya hukmuk madin fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibah an taj'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk kalbuku dan cahaya bagi kalbuku. Harus dekat dengan Al-Quran, Pak. Harus selalu baca Quran sehari-hari. Luangkan waktu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari Al-Quran hari-harinya. Bahkan ketika bermesraan dengan istrinya, beliau rebahan di pangkuan istrinya, bermesraan. Dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha haid, beliau baca Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijri yaqra'ul Quran wa nahat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tiduran di pangkuan dan itu menunjukkan sedang bermesraan. Tidak seperti sebagian suami ketika diminta untuk duduk tidur di pangkuan istri, geli Ustaz. Itu sedang bermesraan. Beliau baca Quran dalam keadaan aku sedang haid. Perbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Coba orang kalau sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW pernah ditanya, ala ilaha illallah afdalul hasana minal hasana? Apakah la ilaha illallah termasuk dari amal baik yang menghapuskan dosa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal hiya afdalul hasanah. Bahkan la ilaha illallah hasanah yang paling afdal. Antum pernah nggak berpikir, saya ini banyak maksiat. Saya ini banyak maksiat. Lalu zikir apa yang paling bagus bagi saya? Apakah mengucapkan subhanallah, mengagungkan Allah, alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah, Allahu Akbar, membesarkan nama Allah, atau la ilaha illallah? Mana yang lebih cocok bagi saya? Dengan keadaan saya sedang banyak maksiat, lalai ketaatan. Apakah perbanyak istighfar? Itu dibincangkan oleh para ulama. Maka mereka mengatakan yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kenapa? Karena dia menghapuskan dosa, mengangkat derajat, menuliskan pahala. Jadi fungsinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi sampai akhir sama seperti subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Pada ikhwah. Baik. Obat yang kelima. Nah, ini menarik. Yaitu memperbanyak syukur dan sering-sering melihat nikmat Allah yang ada pada diri sendiri. Memperbanyak syukur dan sering-sering melihat nikmat yang ada pada diri sendiri. Hari Ahad yang lalu saya ada diundang orang untuk menjadi nasihat pernikahan. Kebetulan yang nikah ini Gen Z. Gen Z itu umur berapa? Sekarang 30-an. 25, 30. Begitu ya? Salah satu yang menarik dengan data BPS, sering terjadi
perceraian sekitar 438.000 perceraian di masa 2025-2026. Antum tahu apa permasalahan? Sering bertengkar. Saya sering mengatakan, suami istri yang sering bertengkar itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Imma hewan ataupun jin, genderuwo, kuntilanak. Dan itu saya ringkaskan, rangkumkan dari perkataan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ketika beliau mengomentari ayat surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian. Lihat, garis bawahi kata-kata jenis ini. Pasangan, dari jenis kalian sebagai pasangan, agar kalian merasa tenang, damai, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsiran ayat ini, lau annallah, jikalau Allah ja'ala bani adama kullahum dzukuran, menjadikan seluruh anak Adam laki-laki. Hawa Adam alaihissalam punya istri Hawa alaihissalam, menikah, dan kalau seandainya Allah ingin menjadikan seluruh anak Adam seluruhnya laki-laki, wa ja'ala inathahum bin jinsin akhar, dan menjadikan perempuannya, pasangannya dari jenis lain, imma min hayawan au jin, baik dari sisi hewan ataupun manusia, lama hasal hadzal i'tinab, maka tidak mungkin tercipta ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang, tidak mungkin. Artinya apa? Berarti semestinya jika manusia laki-laki nikah dengan perempuan laki-laki dari manusia, itu terciptalah rasa tenang, rasa cinta dan kasih sayang. Berarti ringkasannya, yang sering bertengkar, jangan-jangan salah satunya bukan menuso, baik hewan ataupun jin. Makanya pas kalau lagi tengkar-tengkar, ayo ingat kita manusia loh. Ya. Nah, kembali kita ke permasalahan gengsi tadi. Saya disebutkan itu. Salah satu penyebab paling pertama dan utama pertengkaran terjadi, perceraian terjadi karena pertengkaran. Sering bertengkar, sering berkelahi di tengah suami istri, makanya terjadi perceraian. Apa penyebabnya, Pak? Ini penyebabnya. Poin yang kelima ini. Karena kan Gen Z main media sosial. Ekspektasi kehidupan berkeluarga, dia ingin seperti yang ada di media sosial. Seperti ada di drakor, dracin, ya, nggak ada derayok, yang drama Yogyakarta nggak ada, ya, yang penuh dengan drama, namanya drama. Dia ingin seperti itu. Ekspektasi berumah tangga semestinya harus begini, karena itu yang dia lihat di media sosial. Maka semestinya saya harus seperti itu. Akhirnya ternyata beda ya. Orang resah, gelisah, sering tengkar antara suami istri karena ekspektasi yang dia inginkan tidak sama dengan kehidupan nyatanya. Maka obat resah gelisah adalah memperbanyak bersyukur dan melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya, jangan ada pada orang lain, jangan yang ada di media sosial. Lihat apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu. Syukuri. Puas dengan pemberian Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Unzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum
fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan lihat orang yang setiap hari ganti mobil. Ternyata yang kita lihat juga nyewa nih. Setiap hari dia atau setiap liburan selalu jalan kemana, healing dan seterusnya. Lihat orang yang di bawah kalian. Ada yang lebih susah hidupnya daripada kita. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Ya, itu lebih baik agar bagi kalian tidak hilang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kopi ini. Kopi hitam. Secangkir ini, menurut orang yang tidak punya kopi, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ustaz punya kopi. Pas waktu pernikahan itu saya katakan, Fulan, saya bilang, itu Ustaz di pesantren saya menikah. Fulan, antum harus yakini baik-baik, istri antum satu ini, menurut orang yang tidak punya istri, itu luar biasa. Ya, ini tamparan keras bagi yang sedang hubungannya dengan istri biasa-biasa saja, atau sudah mulai membosan. Jadi pernah ada kisah, saya pernah ke sebuah daerah, diundang oleh sebuah masjid, kemudian saya lihat DKM masjidnya tua-tua gitu Pak, umur pensiun gitu. Saya kumpulin lah Pak, kita kumpul Pak sebentar, saya ingin nanya-nanya nih sama Pak. Jujur Pak, mohon maaf ini, kenapa DKM masjid ini semuanya umur pensiun? Ustaz, kami ini laki-laki yang sudah tidak diharapkan lagi keberadaannya di rumah. Ada atau tidak ada, enggak dicari juga gitu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri itu nikmat Allah yang luar biasa. Di zaman sekarang, Syekh Abdul Razak, Syekh kami di Masjid Nabawi sampai menangis ketika banyak orang yang mengangkat tangannya belum menikah. Karena nikmat menikah itu luar biasa. Di zaman sekarang bidzat, apalagi di zaman sekarang. Antum tidak akan merasakan kecuali ketika kehilangan pasangan tersebut. Nikmatilah. Tapi Ustadz, saya pengennya yang begini-begini. Itu kan dalam khayalan antum. Sudah terima saja apa yang ada di depan. Itu tidak semua orang memilikinya. Terima saja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat istri, nikmat anak, saya tidak bisa membayangkan. Saya Pak, sering sekali obrolan antara saya dengan Ummu. Salah satu hal yang paling beliau ingat adalah ketika beliau melahirkan lama. Saya kan sempat kesal. Lama banget sih melahirkannya, kapan keluarnya? Habis itu, dan itu jadi cerita sampai sekarang setelah 20 tahun kita menikah. Sampai sekarang. Coba bayangkan katanya. Abah tidak punya anak. Subhanallah. Masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong. Tidak ada tangisan, tidak ada raut. Bersyukur dengan apa yang ada. Para ulama mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Irza bima qasamallah takun aghnan nas." Rela, puas dengan apa saja yang Allah berikan, engkau akan menjadi manusia yang tidak pernah resah, tidak pernah gelisah, bahagia, puas. Apa saja yang dengan Allah berikan. Itulah sifat qanaah. Qanaah unsurnya ada 3. Praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Relalah dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga,
adamul bahthi 'anil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Contoh kasus istri. Cukup rela dengan pemberian Allah. Walaupun rela dengan pemberian Allah. Saya Ustaz inginnya putih, tinggi, rambutnya lurus, matanya besar, biru. Ya, itu tiang listrik bro. Terlalu banyak menghayal, subhanallah. Ya. Puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Kemudian cukupkan dengan yang ada. Sebagian orang Pak, ketika minum kopi seperti ini, kemudian dia berpikir, ini Ustaz, kalau seandainya ada cake lebih enak. Ya akhi, subhanallah. Ini saja sudah luar biasa. Pernah kejadian pada ikhwan. Saya kan sukanya makanan yang berkuah-kuah pedas. Bakso, soto, dan seterusnya. Saat makan bakso di sebuah daerah, enak sekali. Pedas, berkuah, keringetan, wah itu luar biasa. Datang kawan, enak Ustaz? Alhamdulillah enak. Saya nggak pernah makan di daerah ini bakso seenak ini. Ustaz, di Pengkolan sana lebih enak daripada ini. Ya akhi, kenapa kita nggak dulu ke situ? Kadang-kadang kita tidak qanaah, tidak mencukupkan dengan yang ada. Ada sebagian orang ketika kita makan rawon gitu. Ini paham-paham berarti panitia ya. Enggak bercanda. Kita makan rawon enak. Kemudian ada yang nyeletuk. Ini kurang tempenya Ustaz. Kalau pakai tempe lebih enak. Yang ini saja sudah enak. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya, yang belum bisa makan, yang belum bisa membeli, subhanallah. Maka sayangi istrimu, ratukan istrimu itu. Karena bagi yang belum beristri atau yang sudah beristri kemudian tidak ada istri, itu nikmat luar biasa. Betul nggak? Ya. Bagi yang jomblo-jomblo, gimana ya melihat dunia dan seisinya itu gimana rasanya? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah berdoa dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian pada ikhwan? Karena doa ini wasiat guru saya Syekh Abdul Razak Al-Muhsin. Antum catat ini. Ad-du'a miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Berdoalah agar rasa resah, gelisah hilang dari doa, dari dalam diri. Kenapa demikian? Karena urusan resah, gelisah itu kan urusan qalbu, dan yang menguasai qalbu siapa? Allah Subhanahu. Ya muqallibal qulub. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah. Di antara doanya adalah yaitu doa hadis riwayat Imam Abu Daud. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatah. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Ini perhatikan. Ini ada benar-benar penyandaran mutlak diri qalbu hanya kepada Allah. Di dalam doa ini, sebagian orang Pak, dia seakan-akan mengatur takdirnya. Itu yang membuat dia akhirnya resah gelisah. Pernah suatu ketika ada orang datang kepada saya. Dia ini pejabat di sebuah kecamatan. Kemudian dia berkata, Ustaz, tolong saya Ustaz. Sambil nangis-nangis. Kenapa Pak? Saya berzina Ustaz. Ketahuan sama istri Ustaz. Lalu saya diam aja. Lalu tapi begini Ustaz, mungkin ini ada jalan keluarnya begini Ustaz. Dia sendiri yang curhat, dia sendiri yang gak bisa. Subhanallah, ajib. Itulah manusia. Bukannya bertobat, yang ada dalam pikirannya apa? Ustaz, saya takut hilang jabatan.
Semestinya yang harus dia lakukan adalah bertobat atas zinanya sebelum dia khawatir tentang dunianya. Ini yang semestinya harus kita lakukan. Berdoa bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa juga doa yang lain, hadis riwayat Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirata allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syai. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku yang mana itu adalah benteng diriku. Perbaiki urusan duniaku yang di dalamnya aku hidup. Perbaiki urusan akhiratku yang di dalamnya aku akan kembali. Dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan untukku beramal saleh. Jadikanlah kematianku sebagai peristirahatanku dari seluruh keburukan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah bertawakal hanya kepada Allah. Para ulama mengatakan at-tawakkulu nisfuddin wa nisfut tsani al-inabah. Bertawakal kepada Allah, bersandar qalbu dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan manfaat atau dijauhkan dari mudarat, itu setengah dari agama. Dan setengah yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah rahasia kenapa 17 kali minimal sehari semalam kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Itu setengah agama. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini bertawakal. Itu setengah agama yang lain. Maka bersandarlah qalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tenang, tidak resah, tidak gelisah atas usaha yang sedang kita lakukan ini. Yang kedelapan, nah ini menarik para ikhwah. Sering-sering berbuat baik kepada manusia. Sering-sering berbuat baik kepada manusia. Walau hanya dengan pikiran, tidak pakai harta. Walau hanya dengan perhatian, tidak pakai tenaga. Berbuat baiklah kepada manusia. Contoh misalkan, ada teman sedang resah, sedang gelisah, maka berikan arahan. Apalagi dengan harta, apalagi dengan tenaga. Para ikhwan, ketika kita sedang resah, coba cari anak yatim. Kemudian kasih dia. Kalau secuil. Pegang kepalanya. Ketika kemudian dia senang, senyum. Senyumnya itu menghilangkan resah kita. Senyumnya itu menghilangkan resah kita. Ketika kita kasih orang yang dalam keadaan sulit hidupnya, kemudian dia mengatakan, jazakallah khair, terima kasih banyak. Ketika kita membebaskan hutang orang lain, kemudian dia mengatakan, terima kasih, jazakallah khair. Akhirnya saya bisa nyaman bertemu dengan antum. Biasanya kalau pengajian saya susah untuk menyalami antum, karena malu belum bisa bayar. Dan sengsaranya orang yang berhutang kan begitu. Misalkan nih, yang berhutang ada di sini, yang menghutangi ada paling ujung. Pasti dia ada perasaan, aduh datang lagi si fulan. Padahal nggak ada urusan tuh. Sedangkan buat orang lain bahagia, itu membuat dirinya hilang rasa gelisah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, ketika beliau ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling bahagia? Beliau menjawab, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadikanlah hidup ini penuh dengan berkah, baik dengan harta, tenaga, pikiran. Ya. Yang kesembilan sebelum terakhir, yaitu, nah, ini menarik. Jangan terlalu berharap balasan dari manusia, tapi berharaplah balasan dari Allah. Karena berharap balasan dari manusia kadang-kadang mengecewakan. Itu yang membuat kita akan resah, gelisah. Kita berharaplah dari Allah.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena wajah Allah. Sedikit masalah asma wa sifat, Ustaz. Wajah Allah berarti bukan diri Allah kan? Seperti contoh misalkan kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Berarti yang tersisa cuma wajah Allah. Zat Allah gimana? Saya kasih jawabannya ya. Paham permasalahannya? Ya. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Berarti yang tersisa cuma wajah aja kan? Zatnya mana Ustaz? Paham permasalahannya? Jawabannya adalah di dalam permasalahan asma wa sifat ada istilahnya namanya dalalatul luzum, pendalilan secara kelaziman. Apabila wajah Allah tersisa, maka secara lazim juga zat Allah tersisa. Paham itu? Itu jawaban paling mudah untuk dipahami. Ya, bukan berarti tinggal wajahnya saja, zatnya yang lain hancur, enggak. Tetapi itu namanya pendalilan secara lazim. Apabila wajah Allah yang tersisa, maka kelazimannya juga apa? Zat Allah pun tersisa. Karena wajah termasuk bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Ini menarik ini. Yaitu pandai-pandai atau jangan pernah lupa dengan kebaikan orang lain. Dan ini akhlak mulia. Dan ini dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga pesan kepada suami istri ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah. Bayangkan seorang istri cemburu dengan istri yang sudah meninggal. Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah yang sudah meninggal, yang tidak pernah dilihat oleh Aisyah. Ini kan sebabnya karena Nabi Muhammad SAW cintanya tunai kepada Khadijah. Saya sering mengatakan al-hubbul wafi. Ya. Mahabbah bila fasilah wala nuqtah. Cinta tanpa koma dan titik. Ya. Saya nulis di HP saya, nama istri saya itu My Lovely without period and comma. Cintaku tanpa koma dan titik, tanpa masa cintanya. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mencontohkan, contohnya misalnya ada Halah bintu Khuwailid, saudari Aisyah Khadijah. Kemudian ada suara dari luar. Kata Rasulullah SAW, Allahumma Halah. Ini pasti suaranya Halah karena serupa dengan suaranya Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah, ajuz minal ajaiz, sudah tua renta, hamra asyidqain, giginya semuanya merah. Apa maksudnya? Giginya ompong, tinggal gusinya merah. Coba lihat perempuan. Ya, kalau sudah cemburu begitu tuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam saja. Tapi ketika Aisyah berkata, laqad abdalaka Allahu khairan minha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Dan di situ Rasulullah SAW menunjukkan cintanya. Cintanya yang tunai kepada Khadijah. Kata beliau, la wallah ma abdalani khairan minha. Lihat Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, inilah sebenarnya inti dari hubungan suami istri, menggapai ridha Allah. Bukan hanya urusan mana hak saya, ini kewajiban saya. Inilah sebenarnya
inti dari hubungan suami istri. Rasulullah SAW mengatakan, "La, tidak. Allah tidak menggantikan aku yang lebih baik daripadanya. Laqad amanat bi hina kaffaranin nas." Sungguh Khadijah telah beriman kepadaku ketika seluruhnya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laqad saddaqatni hina kadzdzabanin nas. Sungguh Khadijah lah satu-satunya wanita yang mempercayaiku ketika seluruh manusia mendustakanku. Jadi urusannya ridho Allah, Pak. Bukan urusannya mana hak, mana kewajiban. Pak. Itu cara berumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Laqad wasatni bi nafsiha wa maliha hina harramanin nas. Sungguh dia telah membelaku dengan nyawanya dan hartanya ketika semua manusia mengharamkannya dariku. Begitu Pak suami yang cintanya tunai kepada istrinya. Bahkan para ulama sejarah menulis sejarah Rasulullah SAW cintanya tunai. Beliau tidak mempoligaminya sampai meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan berumah tangga bukan urusan hak dan kewajiban saja. Mana hak saya setelah saya tunaikan kewajiban? Tapi ridho Allah itu lebih tinggi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kita ke poin yang ke-10. Beliau tidak melupakan kebaikan Khadijah radhiyallahu anha wa radha sampai Khadijah meninggal. Bahkan di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, "Laqad ruziqtu hubbah." Sungguh Allah telah menakdirkan cintaku padanya. Susah untuk dicabut, ini susah. Ini urusan takdir Allah. Aku ditakdirkan untuk mencintaimu selamanya. Kata-kata ini Pak, saat bapak dan ibu-ibu di atas bertengkar, maka sang bapak, sang suami mengatakan, "Laqad ruziqtu hubbah." Aku ditakdirkan mencintaimu selamanya. Bisikkan itu di telinganya, selesai urusan. Tapi tambah emas. Ya. Jadi ini contoh mengingat kebaikan orang lain. Dan itu akhlak Rasul, dan itu membuat kita senang. Tidak seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Lihat Rasulullah SAW. Beliau kenapa setiap Sabtu pergi ke Masjid Quba? Karena beliau ingin tidak melupakan kebaikan suku atau keturunan Bani Amr bin Auf yang menampung beliau ketika beliau pergi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelum masuk ke kota Madinah, beliau tinggal di Quba selama beberapa belas hari. Di suku atau di keturunan Bani Amr bin Auf. Beliau ingin tidak melupakan kebaikan tersebut. Makanya beliau setiap Sabtu pergi ke mana? Quba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat yang ke-10 yang terakhir pada pertemuan kali ini, agar kita hilang resah dan gelisahnya, pandai-pandai mengingat kebaikan orang lain, terutama hubungan suami istri. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami jangan sering-sering memarahi seorang istri yang beriman. Kalau dia benci sesuatu dari istrinya, ingatlah kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Para ikhwan dirahmati, ini gelas ada airnya. Kalau antum cuma lihat yang kosongnya, maka niscaya antum akan melupakan yang isinya. Carilah kebaikan-kebaikan istrimu yang begitu banyak. Niscaya engkau akan memaafkan kekurangan-kekurangannya yang juga banyak. Ada seorang ikhwah berkata, "Ustaz, saya berusaha mengamalkan itu, Ustaz. Saya cari kebaikan istri dari A sampai Z, nggak dapat, Ustaz." Maka kita katakan, carilah, dapat insya Allah. Maksudnya dia ingin memaafkan kekurangan-kekurangan istrinya. Ini yang bisa disampaikan.
Jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Abdurrahman bin Auf yang sudah memfasilitasi untuk kajian kali ini, dan juga kepada para jamaah sekalian yang bisa berhadir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.